Halo, selamat datang di podcast KPU, Kenali Pilihanmu. Ini adalah sebuah podcast yang mewadahi untuk para calon-calon legislatif mengenalkan dirinya siapakah mereka ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia akan jauh lebih mengenal siapakah yang akan menjadi pilihan untuk menyuarakan suara-suara kita nanti di parlemen untuk 5 tahun ke depan, ya kan? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka tak kenal maka tak kita coblos ya. Jadi di podcast ini saya akan mencoba mengenalkan calon-calon pilihan kamu yang nanti akan mewakili suara-suara dan keresahan khususnya di politik ya. Dengan narasumber-narasumber saya yang hari ini kebetulan sebenarnya tamu saya sudah cukup terkenal sih. Dan saya hari ini melihat beliau dengan kostum partai kayak lagi acting di sinetron berperan sebagai caleg tapi ya. Langsung saja. Ini dia tamu yang pertama hari ini ada Aditya Herpavi. Mas Adit. Sebentar. Kenapa Mas Adit? Kenalan dulu deh biar sayang. Oh iya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Iya sih, ya. bener sih. Tapi kan kita beda dapil. Kalau saya nggak, iya. dapilnya bukan sama Adit. Tapi beda. bukan saingan saya kan? Bukan. Aman Mas Adit. Tapi bener deh, ini pertama kali tadi abis ganti baju ya, pas gue Mas Adit. Ini kayak lagi mau masuk set, tapi perannya jadi caleg. Iya. Jadi setahun belakangan akan lagi sibuk dengan seragam ini dibanding syuting-syutingan sinetron. Iya, jadi saya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan itu gua aja deh ya. Iya, gua aja lah, boleh. Gua bergabung di Partai Persatuan Pembangunan itu dari bulan Januari 2023. 2003. Iya, tahun ini ya berarti kan. Oke. Pembekalan pasti udah ada dong. Sudah, bentar lagi lahiran. Wah, ya juga ya, udah 9 bulan ya. Karena gini Mas Adit, ya kita tuh udah setiap 5 tahun pasti ada salah satu topik di setiap berita politik tiap 5 tahun tuh artis nyalek, itu udah pasti tuh. Dan masih selalu ada keraguan-keraguan, ini mah cuman buat narik suara doang nih artis ke politik, ke partai. Nah kalau Mas Adit sendiri, kira-kira memang untuk dibutuhkan suaranya atau memang dibutuhkan kapabilitasnya masuk ke partai? Ya dua-duanya benar. Dua-duanya benar karena ini dari point of view gue. Ya. Sebenarnya kalau bicara parlemen atau di pemerintahan, di luar negeri pun, contoh lah misalnya di Amerika Serikat gitu, mereka juga banyak mengundang atau merangkul public figure untuk menjadi wakil rakyat atau justru kepala pemerintahan, senator dan sebagainya. Ya. Karena nomor satu, yang pasti ketenaran itu sudah dimiliki. Oke. Ya kan? Berarti sudah kalau zaman Modalnya sekarang udah enak bilangnya ya? udah ada followersnya kalau Ya. zaman sekarang bilang. Jadi udah ada fans klubnya atau fan base-nya sudah ada yang mengikuti step-step karir dari dia muda atau dari dia memulai karir dia. Menurut gue itu sesuatu yang sangat common lah. Oke. Sangat logik gitu ya. Dan kalau dari segi partai politik mungkin itu bisa memangkas waktu daripada dia harus mengkaderisasi dari nol, dia bangun bibit ini dengan bagus. Mungkin hasilnya pasti bagus ya. Tapi dengan jangka waktu yang singkat, kalau dia bisa dapat opsi yang lain, kenapa tidak? Benar. Ya karena memang di sistem demokrasi kan popularitas itu salah satu modal juga untuk bisa kita pilih. Tapi 2023, kita tahu lah di zaman sosial media, politik tuh gimana ya? Di sosial media tuh udah jadi bahan obrolan sehari-hari. Transparan. Tapi cukup panas juga mengingat kayak kemarin kita di 2017 lah pilkada. Yang harus diyakinkan kan bukan cuma diri sendiri, cara meyakinkan pasangan untuk aku mau ke politik nih Beb. Nah itu sebenarnya pertanyaan itu penting. Itu. Sebenarnya yang paling susah itu adalah dikasih tahu visi misi atau pendapatan yang akan kemungkinan dari enggak. Yang paling susah buat gue pribadi adalah mendapatkan restu atau support dari istri gue. Ya. Itu karena nggak gampang tuh. Iya dong. Karena ini kalau netizen ya. Ya gue udah nyaman jadi artis gitu misalnya. Dan apalagi kalau di sosial media, biasanya kan netizen kan yang saking banyaknya dan yang paling maha tahu itu ya. Biasanya kan kalau politisi ngomong yang diserang tuh kadang-kadang personality dan ke orang-orang di sekitarnya juga. Benar. Doxing dan lain-lain. Kalau Mas Adit sendiri? Kalau gue justru itu daya jual gue. Bro Patra. Jadi cerita sedikit nih ya. Gue alhamdulillah ini usia pernikahan gue sudah 22 tahun sama Jelantik, sama istri gue. Jadi
insya Allah membina rumah tangga aja, insya Allah gue mampu. Oke. Jadi kalau gue diberikan kesempatan dan amanah lebih juga insya Allah gue siap. Oke. Nah, Gitu. cara meyakinkan kayaknya tahun ini aku politik nih. Apa langsung diain? Kayaknya nggak mungkin langsung diain deh. Enggak, Iya kan? Nggak mungkin kan? enggak. Wah itu perjalanannya panjang. Apa titik baliknya kayak akhirnya, yaudah deh terserah kamu lah. Waktu proses Waktu. proses. Berjalan Persisten dari, ya untuk nyakinin ya? dari gue bergabung aja, itu bulan 1, bukan cuma istri, tapi keluarga juga banyak yang, lo yakin, itu pertanyaan umum lah. gua Iya. rasa. Karena Apalagi kan, godaan politik kan kita tahu. iya, karena kebetulan gue ini bukan seseorang yang memiliki background keluarga yang besar di lingkungan Iya. politician. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang justru gue yang mendobrak nih. Oke. Stigma di keluarga gue, enggak kok, bisa kok. Kita bisa kok gitu. Jangan mau main di jalur aman aja. Di corporate, di ini enggak. Ini memang sesuatu yang high risk ya. Cuman ya lillahi ta'ala sih kalau gue ya. Iya, Gue iya. ngerasa gue tidak menawarkan diri gue untuk menjadi seorang wakil rakyat. Tapi ini kali kesekian gue diminta, diajak, dirangkul untuk bergabung menjadi kader sebuah partai politik. Iya. Dan akhirnya gue memutuskan di usia gue sekarang, gue memutuskan untuk oke, mungkin kalau memang Allah mentakdirkan dan menentukan ini ada langkah gue di kemudian hari yang harus berkecimpung di dalam parpol ya, gue dengan senang hati dan lapang dada untuk memulainya. Oke. Karena ini kali pertama gue. Nah ini tadi yang seperti gue bilang juga Mas, kan banyak orang yang harus tahu background. Orang tuh kan taunya artis syuting politik, background secara keseluruhan dari pendidikan segala macam. Nah kalau Mas Ade sendiri backgroundnya apa sih Mas? Gue anak pertama dari Ini by the 3 way kita bersaudara. satu alma mater SMA ya. Iya, benar. Ternyata. Benar. Orang tua gue, almarhum bokap, nyokap, ya kita keluarga sederhana lah intinya. Gitu. Besar di Jakarta. Ya, besar di Jakarta. Di Jakarta, ya? Lahir besar di Jakarta, di kota. Kita anak kota nih. Ya, ya. Nah, sampai gue menemui satu fase di mana gue harus jauh dari orang tua gue. Karena keadaan. Oke. Nah, disitulah titik balik gue Jauhnya melihat. di mana? Gue nggak tinggal sama orang tua gue. Tapi lagi. sama-sama Di Jakarta? usia remaja. Enggak, waktu itu cukup jauh lah pokoknya. Oke. Lah. Beda kota, yang satu Banten, yang satu Jakarta gitu. Oh iya lumayan. Lumayan. Kalau Ya, jalan ya. kaki lumayan Pak. Lumayan. Nah udah akhirnya disitulah gue mulai di saat usia remaja itu gue mulai realize bahwasanya hidup ini perjuangan loh. Gue bersyukur sekali di usia itu gue sudah menemukan fase dalam hidup gue di mana gue harus memperjuangkan masa depan gue sendiri. Gue udah coba berbagai macam profesi, pekerjaan yang gue mampu saat itu yang Di umur berapa nih berarti? kita ngomong teenagers lah, belasan tahun. Oke. Gue pernah jadi supir pribadi. Supir pribadi. Supir pribadi Orang. gue pernah. Ya, bawa supir pribadi orang. Gue pernah dagang makanan bal-balan juga. Jadi belanja makanan di Pasar Mester Jatinegara. Kayak pasar pagi gitu. Iya. Jadi kalau lo tahu ada jajanan yang timbang on-onan tuh. Gue pernah dagang gituan juga. Gitu. Jadi gue tahu. Dagang, bener-bener dagang. Dagang. Kita buka kios. Yang kalau sore abis dingin dimakan sendiri ya? Dia dibagi-bagi sama temen lah. Oh, iya, Buat iya, sambil nongkrong main gaple. Iya. Di mana? Dagangnya di mana? Di Di pasar? daerah Romangun. Enggak, di rumah nenek gue itu. Oke. Karena di daerah situ tuh banyak lingkungan kos-kosan. Oke. Karyawan, kos-kosan. Jadi kita buka kios kecil lah di depan rumah nenek almarhum. Daerah Rotan Kayu kalau ada yang tahu tuh. Nah di situ. Nah di situ akhirnya gue realize kalau wah ini butuh perjuangan sampai gue menemukan titik balik. Adalah satu momen yang nggak bakalan gue lupa. Saat itu cewek gue ya, sekarang jadi istri gue, pacar gue, bilang coba deh kamu beli formulir pendaftaran model Indonesia. Masih majalah tuh gitu? Era Iya. itu, majalah. Majalahnya apa? Bukan, model Indonesia itu ajang pemilihan kayak Abang Nona misalnya begitu. Ini model Indonesia yang oke. diprakarsai oleh desainer top di Indonesia. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 kalau nggak salah ya. Berarti masih ngirimin foto PO Box. Betul, masih begitu. Nah itu gue beli Gen Z formulir. kurang relate ya. Gen Z kan biasanya cuma email kirim Iya. attach foto gitu. Yang gue nggak bakal lupa bos. Gue itu beli formulirnya itu nggak murah. Ah, itu beli formulirnya? Beli. Itu 1 bulan gaji gue saat itu jadi driver. Gue beliin itu. Buat formulir itu? Buat formulir itu. Dan ternyata memang pengorbanan itu nggak pasti ada hasilnya.
Iya, Ternyata iya. yang tadinya gue ragu-ragu nih apa bener apa iya gini kan. Ternyata dari situ muncullah kesempatan-kesempatan baru. Gue jadi peragawan, terus gue belajar jadi host, belajar jadi presenter, belajar acting dan sebagainya. Sampai lebih dari 2 dekade gue berkarir di dunia entertainment. Berarti lu jadi supir ganteng ya, kayak judul FTV ya, supir-supir Banyak ganteng. yang nggak percaya, banyak yang nggak percaya Iya gitu. Banyak yang nggak percaya, tapi memang ya memang kenyataannya begitu, Pak. Untung sama istri lancar-lancar ya. Biasanya kan supir Iya. pribadi pacaran sama asisten rumah tangga di rumah gitu-gitu. Kalau ini enggak ya, Iya, aman ya? enggak Enggak lah, ya? aman Oh, iya, lah. iya, Kecuali iya, ada yang iya. bening sih lain cerita deh. Mancing ya. Iya, iya, iya. Tapi yang Bro Patra nih, Ya. yang mesti lo tahu juga nih, Heeh. gue tuh dari remaja tuh memang sudah terbiasa aktif di kegiatan masyarakat, Organisasi di organisasi, apa? di Karang Taruna. Oke. Terus Romangun ya. zaman gue bujangan gue lama tinggal di rumah uak gue di daerah Cideng Tanah Abang. Mm-mm. Gue udah jadi wakil keamanan di situ. Kepala keamanannya tuh CPM Guntur. Di Gua Tanah Abang? Tanah Abang. Keras dong. Keras banget, Pak. Gokil. Nah, terus ketika kita udah berumah-rumahan nih sama istri gue ya, alhamdulillah kita ada rumah gitu. Gue dipercayakan jadi RT, Pak. Lo bayangin, gue paling muda di situ. Umur berapa? Mungkin 30 tahun kali. Udah biasa tuh ya, nanda tanganin surat ke ini buat KTP. Intinya begitu. Jadi setelah gue flashback, sebenarnya gue udah terbiasa sih ngurus-ngurusin organisasi dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalaupun memang ada ayatnya dalam hidup gue ke depannya ada napas gue untuk menjadi seorang wakil rakyat, ya itu berarti bukan faktor ketidaksengajaan. Memang sudah alur cerita hidup gue mungkin harus seperti itu. Iya, 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 iya. Tetapi gue yakin kayaknya ini bukan pertama kalinya ditawarin kan dari entertainment dari tahun berapa tadi? Jadi model 2001 ya? Berapa? Iya tahun 2000 lah. 2000 kan, berarti kan udah masuk ke entertainment kan. Dan kita 2004 tuh pertama kali pemilihan langsung tuh. Betul. Pasti penawaran masuk partai gini bukan pertama kalinya dong. Kenapa harus di 2023? Menarik nih pertanyaan lo. Iya kan? Jadi partai pertama nawarin gue, mengajak gue menjadi Tahun? kadernya 2009. Lama juga. Dengan berat hati saat itu, gue mundur. 2009 lagi stripping apa? Kita coba flashback. 2009 itu ya udah zaman stripping. Udah stripping kan? Stripping ya, 2009. Sinetron tuh ya? Kayaknya tuh gue ada sinetron Cahaya atau apa ya. Pokoknya produksi, ada satu rumah produksi yang biasa gue di situ. Pokoknya udah stripping lah ya? Iya, dan gue ada itu juga, ada program, boleh nyebut merek nggak? Boleh kayaknya, boleh. Iya, gue ada program hosting juga Super Deal. Oh, 2 Antv ya? miliar. Yes. Antv, waktu iya, itu. iya, Ya cukup iya. sibuk lah gue waktu itu. Makanya nggak memungkinkan gue untuk menerima tawaran itu. Yes. Iya, iya. 2014 dapat lagi tawaran dari partai atau parpol yang berbeda. Dengan berat hati juga gue menolak. Dan 2023, 2019? enggak 2019 nggak Oh, ada. 2019 nggak ada? 2023 ditawarin dengan partai yang ketiga, gue langsung iyakan. Makanya jadi P3 karena ini partai yang ketiga nih. Kenapa P3? Ini kalau boleh secara image persepsi ya, P3 tuh partai yang cukup apa ya, old school lah. Ini pakai istiqoroh juga nih sebenarnya nih judulnya nih. Jadi karena kan balik lagi ya, Ya. gue diajak, dirangkul. Ya pasti namanya kita penjajakan kan, kita cari tahu dulu ya. Kalau diajak partai itu gimana sih? Ada utusan partai datang, ya kan gue mesti siap-siap juga. Siapa tau kan gue jadi Sini. nggak, gue lagi nyiapin cara nolaknya sih sebenarnya. Lo tanggal segini jadwal lo kosong nggak? Oh gitu. Enggak, bisa nggak ikut gue? Ya lo MC deh nanti. Oh gitu. Atau lo gini. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Pendekatannya gitu. Macam-macam lah. Iya, iya. Ini iya, gue ngomong iya, reality iya. ya. Iya, iya. Pendekatan tuh macam-macam lah. Ada yang mungkin to the point, ada yang gimana. Tapi kalau gue nggak, gue pakai proses. Jadi gue terlibat dulu di situ, gue lihat orang-orangnya, ternyata wah di DPP itu enak juga nih. Ada orang-orang yang secara ini nyambung lah sama gue. Ya. Jok-joknya nyambung, semua nyambung. Dari P3 situ gue tuh, mulai P3. P3. Ini makanya gue ceritain sedikit nih. Iya, iya. Jadi image gue terhadap Partai Persatuan Pembangunan yang selama ini gue tahu, which is partai ini sudah berusia 50 tahun. Iya, Dari benar. tahun 73 sampai 2023. Gitu. Dari pemilu 73 udah di Iya. situ. Bahkan zaman Orde Baru hanya ada 3 partai kan. Betul. Jadi ini menggaungi umat muslim di Indonesia. Partainya cuma satu nih, belum terpecah nih. Dulu gambarnya masih bintang. Bintang. Benar, Betul. Bintang. Gue pikir ini kenapa sekarang kok kalah sama Partai-partai baru. kurang tidak sebersinar partai-partai muslim yang lain yang ada di
di tanah air kita tercinta ini. Ya. Nah disitulah ada panggilan hati gue. Hmm. Apalagi begitu gue tahu sekarang P3 lambangnya Ka'bah. Iya, iya. Di situ gue langsung oke. Dan ternyata betul setelah gue ngobrol sama para petinggi, sama Pak Ketum, Sekjen, wakil-wakil ketua umum. Mereka bilang memang kita butuh kader-kader muda karena selama ini image-nya P3 itu old school. Iya, betul. Gitu. Ulama-ulama yang sudah sangat sepuh dan sebagainya. Ya. Beda dengan partai-partai muslim lain yang mungkin lebih muda dan kader-kadernya juga muda-muda. Iya, iya, Gitu. iya, Nah, iya, iya. ditambah lagi gak lama gue bergabung, ada abang kita nih, mantan Wagub, Bang Sandi Bang juga Sandi gabung. masuk, betul. Itu juga semakin memperkuat keyakinan gue juga. Gue pikir, nah ini cocok nih. Jadi visi kita sama lah kurang lebih. Oke. Kita mau meremajakan dengan akidah yang sama, tapi kita pingin P3 ini punya color yang baru, yang lebih bright lah. Oke. Tapi kan memang kalau ngomongin soal partai, apalagi partai Islam, kita sebutlah ada beberapa dengan warna yang mirip-mirip lah, hijau-hijau juga. Betul. Atau partai yang lain. Nah menurut Mas Adi sendiri, Ini kayak warna bendera Arab. iya hijau. betul. Yang ngebedain P3 yang tidak ada di partai lain apa Mas? Yang Mas Adi tahu ya paling enggak ya? Yang tidak ada di partai lain maksudnya? Iya gimana maksudnya nih? kayak ini nih P3 doang nih yang punya nih. Partai lain nggak ada nih kayak gini nih. Selain logo Ka'bahnya ya. Kayaknya lain nggak ada deh. Misalnya apa gitu dapat bonus dari Bang Sandi mungkin nggak ya? Ya, lagi nebak-nebak nih arahnya. Belum kemana ya? nih. Belum ya? Yang di partai lain nggak ada ya gue, Iya. di P3 ada gue. Oke gitu ya. Nah ini sekarang resiko bergabung menjadi artis di lingkungan internet sendiri ada skeptis gitu kan sih? Ah ini mah artis doang nih. Pasti, Di internal pun masih. pasti. Dan Iya. itu juga yang mau kita patahin. Stigma itu yang mau kita patahin. Gue sama Gilang selalu ngobrol masalah itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak ada berbau-bau politik, kita tuh kayak apa sih? Sesantai itu kita orang-orang. Iya, Apalagi iya. seorang entertainer itu kan orang yang fleksibel banget. Betul. Lo mau bercanda kayak bagaimanapun gak ada yang baper. Itu kayak pertama kali Pasha Ungu jadi kepala daerah tuh masih jet lag tuh. Masih rambut masih dikuncir. Ya kan? Kayak Bang Sandi awal jadi wagub juga lupa pakai ikat pinggang kan. Ya. Yang gitu-gitu. Nah ini Gitu-gitu. ke jet lag ini masih terjadi nggak sama Mas Adit di dunia politik? Mungkin kalau gue terpilih, Mm-mm. baru Kayak gitu gue ya? akan mengalami hal itu. Ini kan masih proses, Bos. Iya, tapi kan udah ada ini dong, apa namanya kayak pembekalan kan pasti dengan orang-orang politik. Iya pasti, tapi itu kan hal yang biasa lah. Dalam keseharian pun sebagai profesi gue sebagai host juga gue sering ketemu sama orang yang berbagai macam background. Gue harus wawancara pengusaha sukses, gue harus wawancara presiden, gue harus wawancara, itu kan backgroundnya macam-macam. Ya. Dan itu menjadi bekal sebenarnya. Dari sebelum gue bergabung sama Parpol pun itu udah bekal banget. Buat Patra juga mungkin kalau suatu hari lu Ya. bergabung dalam sebuah Parpol itu udah bekal banget bro. Mungkin ya, tapi Gitu. belum sih kayaknya Mas Adit. Nggak dulu gitu. Kan Mas Iya. Adit juga adalah di entertainment ya. Iya. Udah 20 tahun lebih lah ya. Insya Menurut Allah. Mas Adit lebih plot twist mana, gosip politik atau gosip di entertainment? Secara gosip yang mind blowing. Pasti Kalau- sekarang udah lebih banyak info-info A1 dong karena udah masuk ke ring situ kan. Iya. Wah kalau isu politik sih seru banget sih. Dan kalau bisa dikupas secara gamblang sih wow banget Wow sebenarnya. banget ya. Cuman kan banyak boundariesnya nih yang masalahnya. Iya. Nah kalau sekarang bayangannya Mas Adit untuk ini kan pasti udah masuk ke nanti masa pemilu udah paparan visi misi turun ke dapil segala macem. Kalau mimpinya sendiri masuk ke DPR RI berarti kan Mas Adit ya? Apa sih yang mau dibawa dan komisi apa gitu misalnya? Rata-rata sih kalau artis biasanya komisi 10 ya. Ya Kalau umumnya begitu. umumnya begitu ya? Ya kalau itu kan bukan kuasa kita ya. Iya benar. Itu dari atas petinggi-petinggi kan. partai kan. Betul. Cuman kalau berharap dan Mimpi terpilih. apa yang dibawa ke Iya. Senayan berarti nih? Iya, komisi 1 atau komisi 10 itu tentu menjadi pilihan gua. Pilihan utama gua. Meskipun nantinya keputusan akhir tentu ada di ketua. Ya. Gitu. Nah, kalau kita tahu sama tahu nih, mungkin buat yang belum tahu, tugas pokok anggota legislatif DPR RI, ya kan yang pertama tentu kita harus merancang dan merubah undang-undang. Betul. Anggaran juga kan. Yang kedua kita membuat anggaran pemerintah. Ya. Yang ketiga baru kita ngawasin tuh Ya. kinerjanya pemerintah Ya. setempat. Nah kalau gue terpilih, insya Allah kalau gue terpilih tentu yang bisa gue janjikan hanya jika saya terpilih, saya akan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas saya dimanapun nantinya saya ditempatkan. Oke. Karena kan gue membawa aspirasi masyarakat setempat nih. Ya.
Ini Bekasi Depok. Bekasi Depok. Oke. Bekasi Depok. Jadi Jabar 6 Jabar berapa? Jabar 6. Jabar 6 ya. Jabar 6. Jadi agak melenceng sedikit kalau misalnya di dalam kampanye kita sebagai calon wakil rakyat atau caleg gitu ya, kita bicara nanti saya benerin jalannya, nanti saya begini, saya begitu. Itu fisik itu sebenarnya ranahnya eksekutif. Iya. Gitu. Kita lebih nanti saya usahakan supaya anggaran awal ini saya gunakan untuk itulah. Oke. Itu lebih tepatnya. Oke. Secara bahasa. Iya, iya. Tapi kalau sejauh ini berarti udah mulai cek-cek ombak lah ya ke Dapil Bekasi, Iya, pasti. Depok. Udah pasti mulai Kalau berusukan. masalah konkret yang Mas Adit lihat di sana, yang dibutuhkan apa sekarang, Mas? Depok jumlah pemilih tetap tahun ini yang sudah terdaftar itu hampir 1,8 sekian juta. Ya. 1,3 juta sekian. Bekasi lebih tinggi. Bekasi 1,8 sekian. Jumlah TPS-nya pun juga banyak sekali. Jadi areanya kecil, penduduknya padat. Depok ya? Depok dan Bekasi. Iya, kota. banget. Ini kita ngomong kota nih, bukan Ya. kalau Bekasi kan luas sekali Sama kabupaten. kabupaten ya. Iya, kalau Bekasi kota itu ada Bekasi Utara, Timur, Barat, Selatan. Depok pun begitu. Ini wilayahnya nggak begitu gede sebenarnya. Masih terjangkau lah kita ininya. Cuman jumlah masyarakatnya ini yang menjadi pokok permasalahan. Karena ketika kita hidup di antara padat penduduk, apa sih masalah yang biasa timbul? Nomor satu. Biasanya kalau ketemu ibu-ibu masalah harga sembako. Betul. Itu gitu kan. Betul, kemampuan daya beli dan sebagainya. Nah ini juga poin plus yang ketika gue ngobrol sama senior gue, Bang Sandi, bahwa dia ingin mengedepankan visinya dia gitu ya. Yang dia ingin bersama-sama di P3, itu dia ingin industri kreatif ini. Gitu. Jadi semoga ada jalannya dimudahkan di dalam kita melangkah, kita campaign ke daerah-daerah pilihan kita membawa visi dan misi ini. Ya. Bahwa industri kreatif itu memang sekarang sangat digemari dan dibutuhkan. Ya. Bagaimana caranya bisa ada home industry dan sebagainya. Kreatif lah semuanya. Gitu. Malah kalau bisa, kalau memang ada satu daerah tertentu yang memiliki potensial tertentu, dibikin satu distrik ini ya udah fokusnya di situ aja. Kalaupun ada satu anggota keluarganya yang tidak di situ, mungkin hijrah keluar tapi setidaknya dalam satu wilayah tertentu ini banyak sekali anggota keluarga-keluarga yang bergabung dalam suatu organisasi itu yang menghasilkan suatu produk tertentu misalnya yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang-orang situ. Itu penting banget menurut gue. Butuh berapa suara sih Mas? Udah ngitung belum sih kalau di Dapil Mas Adit? Ya jelas sudah terhitung tuh ya. Kalau dari total DPT, daftar pemilih tetap, itu ada kurang lebih kalau semuanya nyoblos nih, ada 3 juta lebih. 3 juta? Iya. Jumlah pemilih 3 juta? Kita bisa ngincer 10%-nya ya alhamdulillah. 10%-nya? 3.300.000 ya? Kalau kita bisa ngincer 10% alhamdulillah. Karena mengingat memang P3 di dapil gue ini, itu beberapa periode ke belakang itu memang di DPR ya, DPR RI ya. Kalau DPRD-nya dapat terus, tapi DPR RI-nya banyak loss tuh. Gitu. Bahkan mantan Menteri Agama aja nggak dapat kursi. Berarti ini daerah susah sebenarnya buat partainya Mas Adit. Lo bisa nebak deh. Ini daerah Jawara nih kita ngomong nih. Semangat ya. Nanti begitu dapil kan, Mas tukang bubur naik haji ya? Gitu. Masih dipanggil gitu kan. Itu benefit juga tuh. Itu benefit. Iya kan, yang nggak tahu nama tapi tahu rasa. sinetronnya. Oh, gue pikir tahu bukan rasa. Bukan dong Mas Adit. Ini kita mau coba jawab beberapa pertanyaan dari netizen-netizen ya yang sudah dikirim langsung kepada calon wakil rakyat kita. Ini nongkrong di sini aus ya, nggak ditawarin minum. Lumayan ini ada minum iya, ini. boleh ya, Silakan minum loh. Nah ini ada dari @farhan5050. Coba pengen tahu belajar politik dari mana dan siapa mentor Aditya untuk masuk politik. Wah ini penting banget nih. Belajar politik dari mana? Belajar politik ya karena gue baru bergabung dalam sebuah parpol ya gue belajar dari senior-senior gue yang ada di situ tentunya. Ya, Iya. kayak gitu ya. Mentornya Mas Adit siapa? Kalau di dunia politik? Orang partai juga berarti internal ya? Iya. Atau rekan artis mungkin udah ada yang ngebimbing belum ya sebelumnya? Pastilah, gue pasti nanya-nanya juga sama artis-artis senior yang sudah duluan gitu ya. Tanpa gue nyebut merek lah ya. Iya, nggak usah. Pastilah, pasti. Yang jelas mereka cuma bilang, pesannya mereka, lo nggak usah mikir aneh-aneh deh, Dit. Ya, ini bisa lo jual juga dalam campaign, Dit. Bahwasanya, Bu Ibu, Bapak-Bapak, saya nih sebagai public figure, alhamdulillah. Tercukupi misalnya, ya kan. Jadi nggak usah perlu khawatir lah kalau
gue tuh akan jadi rampok atau jadi maling di dalam situ. Enggak, insya Allah jauh. Kenapa? Karena itu tadi balik lagi, kita sudah dibekali oleh rezeki yang cukup, alhamdulillah. Justru mungkin di sini saya diberikan kesempatan, waktu dan pikiran saya dan tenaga saya untuk bisa memikirkan yang lain. Ini waktunya pengabdian ya? Yes. Oke, berarti udah siap untuk tidak syuting-syutingan dulu dalam waktu sementara nanti kalau kepilih. Ya, Minimal 5 tahun lah ya. Segala sesuatu ada konsekuensinya, Pak. Oke. Step by step, Pak. Iya. Siap. Berarti siap pulang malam, bilang ke istrinya, lembur itu sidang-sidang. Lo mestinya ngomong bini gua. Iya, kalau bener. soal itu. Bener. Nah, kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan lagi dari netizen. Dinda Kania, kalau caleg mau nyalonin diri modalnya dari mana? Ini penting banget nih. Tadi dibutuhkan 300.000 suara ya. Dari uang pribadi atau uang partai? Kalau uang pribadi saya rasa tidak akan diizinkan oleh istrinya pasti Mas Adit ya. Iya betul. Salam sehat selalu untuk Mas Adit dan keluarga. Nah ini nih, Siap. ini tuh selalu jadi pertanyaan banyak orang sih sebenarnya, modal kampanye tuh dari mana gitu kan. Kita ngomongin tuh, itu dia. Kampanye tuh nyetak kaos aja berapa. Iya, apalagi iya, kalau TPS-nya udah ketahuan belum? TPS-nya Mas Adit di Depok dan Jawa Barat. Sudah. Ada berapa TPS untuk bayar saksi ya kan nanti kan berarti kan Betul. Itu. Di Jabar 6 ya, di Depok Kota itu ada kurang lebih sekitar 5.000 sekian. 5.000, waduh. Kalau di Bekasi Kota di sekitar 7.000 sekian. 12.000 berarti. Ya misalnya. Kalau 12.000 bayar Kali 100.000 aja misalnya. Iya, kali 100.000. Banyak lah pokoknya. Siapa yang bayar ya? Nah, itu dia. Gimana sih kalau sistem keuangan partai itu gimana? Apakah ada ditalangin duitnya Bang Sandi dulu kali? Ya. Kan Bang Sandi banyak duitnya. Enggak. Umumnya uang pribadi keluar juga. Umumnya memang pasti menggunakan uang pribadi. Nah ini kita sekalian mau ngingetin aja. Biasanya nih Mas Adit, nih selesai pemilu tuh berita-berita tuh muncul ini. Balikin modal? Bukan, antara balikin modal atau ini caleg gagal stres. Caleg-caleg yang gagal stres tuh itu kayak berita 5 tahunan juga. Untungnya gue belum gagal udah stres. Iya sih, bener juga. Nah ini Mas Adit gimana? Yang biasa terjadi kan ketika pakai duit pribadi kalah abis-abisan nggak menang, itu yang sering terjadi stres, utang di mana-mana. Yang jelas semua tuh harus sesuai kemampuan lah, jangan maksa. Karena nih di dalam terukur ya. Iyalah, karena lo baru mencalonkan aja nih, belum resmi nih. Itu pasti udah ibarat lo jadi gula. Semut tuh pasti udah banyak. Oh, pas gini mau lo diangkat-angkat ini. Kalau lo tipis kuping, lo pasti akan udah kelar aja ibaratnya. Padahal itu belum tentu jadinya. Bahkan belum tentu dapat supportnya juga. Gitu. Jadi memang harus mawas diri. Mawas diri karena ini kita berhubungan sama manusia nih. Manusia yang kita belum kenal malah, yang belum deket malah ini. Jadi memang dalam setiap langkah mengatur keuangan, finansial dan sebagainya itu, apalagi kalau udah berkeluarga ya, ada istri ada di situ, benar-benar memang harus sabar gitu karena menghadapi tekanan dari atas bawah kiri kanan. Jadi uang pribadi keluar nih. Ya pastilah. Uang dari partai ada juga. Persentasenya banyakan mana? Nah, boleh dong kita tahu nih, kan siapa tahu Depok ntar balihonya Mas Adit keluar nih. Ini duit siapa nih? Ini gue kasih kisi-kisi aja ya. Boleh. Intinya sih kalau incumbent, itu pasti banyak pribadinya lah. Kalau incumbent banyak pribadinya. Kalau baru berarti banyak support. Ini mah nggak sejuta 2 juta guys, udah M pasti ini mah. Mudah-mudahan jadilah Mas itu Adit, pinter-pinternya kita lah. Iya. Jangan sampai nanti kita lihat seorang artis gagal nyalek stres. Aduh, jangan Mas Adit. Jangan ya Mas Adit ya, jangan ya. Mudah-mudahan lebih terukur. Oke, ini kita lanjut lagi. Apa lagi nih? Pertanyaan berikutnya dari netizen lagi, Rizky Nugraha 17. Tahu Aditya Herpavi dari sinetron Tukang Bubur Naik Haji tuh kan. Terus ke FTV sekarang jadi caleg. Gak takut kehilangan fans ibu-ibunya Mas? Gitu. Justru ibu-ibu yang support gue untuk jadi ini. Emang di politik katanya paling gampang pegang ibu-ibu katanya. Karena ibu-ibu yang akan nyuruh anak sama suaminya untuk nyoblos ke TPS. Orang ada istilahnya panglima dapur. Panglima dapur ya. Panglima itu kan udah paling tinggi di rumah berarti. Bener. Jadi paling nggak ibu-ibu Depok Bekasi udah rada megang ya. Amin. Gitu. Itu Bang Sandi juga fans apa? Fanbase-nya emak-emak dari zaman Pilgub DKI kan begitu emang senjatanya. Jadi kalau dibilang tidak takut kehilangan fans ibu-ibu enggak ya? Insya Allah enggak lah. Insya Allah ya. Oke. Nah tapi untuk pemilih ini kan Gen Z juga banyak Mas. Gen Z Depok, Gen Z Bekasi.
untuk cara ngerangkulnya yang mungkin nggak nonton sinetronnya Mas Ya Adit. ini. Oh ini? Ini. Ini dia. Ini Ya, dia nyanyi. silakan dicari tahu lebih dalam lagi Aditya Herpavi atau lihat-lihat di YouTube masih ada lah. Ini ketika gua hadir di podcast lu, hadir di KPU, hadir di mana, itulah. Dari situlah. Gitu. Sama hadir tentunya di dapil gue ya. Iya, iya. Gue hadir, gue ketemu, gue mungkin ngundang mereka ngopi bareng. Gimana nih kita ngomongin industri kreatif nih, apa nih? Ayo kita ngomongin sama-sama gitu. Oke. Jadi 14 Februari udah siap menghabiskan malam Valentine dengan Harus ngobrol siap, dengan Pak. saksi-saksi. Harus siap Pak, Udah udah ya? terdaftar Pak. Iya, iya. Jadi Valentine tahun depan agak berbeda dari Valentine sebelumnya ya Mas Iya, Adit ya? Valentine tahun depan gue warnanya hijau, bukan pink. Bagus. Oke, kita punya game juga nih jawab cepat ya, di mana kita akan men-challenge seorang Aditya Herpavi. Apakah dia Ini jawab cepet banget gak nih? Kalau ya. cepet banget lu gak denger loh jawaban gue. enggak Oh. spontan mungkin? Oke. Oke, Uhuy. ini uhuy ya. Ini tapi pertanyaan terbuka ya, bukan yes or no question ya Mas Adit. Saya ya? malu kalau terbuka. Bukan pertanyaannya. Bukan Mas Adit ya. Saya juga geleh kalau Mas Adit ya terlalu terbuka ya. Sudah siap? Ini ada pertanyaan cepat yang harus dijawab. Pertanyaan nomor 1. Langsung dijawab ya. Saya merasa sangat terkenal ketika saya titik. Saya berada di antara warga. Karena mereka rata-rata yang tahu, Mas Adit ya, Mas Adit ya. Mas gitu. Adit ya. Oke. Ibu-ibu tuh kebanyakan tuh ya. Umumnya ibu-ibu. Umumnya ibu-ibu. Pecinta televisi. Kalau Paling sering Mas Adit dipanggilnya kalau yang nggak kenal nama tapi tahu muka dipanggilnya siapa? kalau ibu-ibu, biasanya kalau gue lagi ada sinetron yang lagi tayang, gue dipanggil nama peran nama gue. perannya. Tapi kalau yang udah ngikutin gue dari tahun dulu, manggil nama saya. Udah Mas nama Adit gue. ya. Iya. Jadi tergantung namanya, misalnya Niko dipanggil Mas Niko. Iya, peran gue lagi ngetop nih, lagi rating nih. Ya udah, yang melekat itu biasanya. Gitu ya. Oke. Itu ya. Yang pertanyaan kedua. Oh, ini nih. Saya yakin terpilih jadi anggota legislatif karena saya titik. Karena saya dianggap punya potensi lah. Bagus, bagus. Lanjut ya. Saya akan sangat sedih apabila saya titik. Apabila saya jauh dan tidak bersama keluarga saya. Karena keluarga itu buat gue nomor 1. Family man sekali, family Iya. man. Kita lanjut ya. Capricorn ya pasti ya. Enggak, Zodiaknya. gue. Apa sih? Gue ulang tahun bintang hari ini? gue Main zodiak. apa? Bintang gue kira-kira apa yo? Sekarang tanggal berapa sih? 20. Libra ya? Belum. Virgo. Virgo banget emang. Agak Virgo. kemayu ya. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Gue mencoba cocok logi ternyata salah ya. Oke, kita lanjut ya. Di pertanyaan keempat. Saya akan langsung joget apabila saya titik. Apabila saya dengar lagu yang enak banget dan saya suka banget lagunya, saya joget. Apa lagu terakhir di jalan menuju sini yang Mas Adit dengerin? Oh tadi gue kesini lagu-lagu santai, lagu rileks, lagu-lagu klasik ya. 80s. 80s. Ya, 80s. Waduh, memang Kayak Duran gitu-gitu. Duran. Gini loh, basically gue nih orangnya terkadang suka emosi di jalan atau gimana. Biasalah Jakarta kan Iya, trafficnya iya. kan kayak gitu loh tau sendiri Pasti. ya. Jadi di mobil itu gue lebih seneng denger lagu-lagu yang bisa bikin gue lebih tone down, lebih kalem gitu. Iya. Tapi nggak Beethoven juga sih. Iya. Lebih kayak ini ya, ibu-ibu maternity ya kalau dengerin Beethoven. Nah itu. Kalau kata gue lagu orang kaya. Kalau lagu gue orang bilang kaya, gitu. bener. Lagunya doang. Kita Bukan lanjut- laguannya ya. Bukan dong. Aneh juga belajar Beethoven ya. Kayak anak sekolahmu ini ujian piano klasik. Kita lanjut lagi pertanyaan kelima. Hal yang paling penting dalam hidup saya adalah, oke, kalau jawab istri terlalu mudah ya karena diplototin ya. Yang lain ada jawabannya mungkin Mas Adit? Ya keluarga lah. Kalau terpenting Keluarga pasti ya? keluarga lah. Oh, tetap ya? Keluarga dulu, karena memang intinya di situ. Gue bisa melangkah kemanapun dengan yakin, dengan pasti. Selama keluarga gue juga, gue yakin keluarga gue aman. Dan keluarga gue juga yakin gue keluar rumah aman. Itu support system kalau buat gue. Anak lu kan udah bisa milih ya? Udah nyoblos. Udah nyoblos kan berarti kan? Karena yang paling gede umur 21 ya? 21. Kira-kira kalau anak lu berada di dapil lu, dia akan milih lu sebagai caleg atau enggak? Gue bebasin sih ya maksudnya. Karena itu kan hak. Iya benar, betul. Tapi kan kira-kira aja. Kira-kira dia akan Jujur milih- ya, gue juga nggak pernah nanya. Even kan Tapi dia setuju gak
bapaknya maju Kayaknya jadi caleg. pemilihan yang lalu anak gue udah nyoblos tuh. Yang 2019. Dia udah Oh, punya yang KTP. udah. Jadi gue nggak nanya sama dia, kamu milih apa gitu-gitu. Tidak diarahin juga? Enggak. Karena gue juga nggak suka ditanyain soal gitu-gituan. Lo kan tahu ini luber, langsung umum bebas rahasia. Iya, betul. Jadi ya udah, setiap manusia tuh punya haknya. Meskipun lo anak gue, bukan berarti gue harus kepoin lo gitu. Enggak. Oh, enggak gitu. Enggak. Gue bukan tipe parents yang begitu. Lu bukan tipe yang kalau lu jadi presiden anak lu disuruh jadi presiden juga ya? Oke, kita lanjut ya. Gue demen deh. Oke, kita lanjut nih pertanyaan ke-6 ya. Saya terjun ke dunia politik karena saya ... Karena saya sudah siap. Siap. Wah, ini slogan yang lain nih soal siap nih. Yang siap tapi nggak dipanggil-panggil ada loh. Oh banyak. Karena Mas Adit sudah siap. Oke. Kita lanjut lagi ya pertanyaan ke-7. Wah, ini bagus nih. Bagi saya, kepentingan rakyat adalah kepentingan ... Kepentingan saya pribadi juga karena saya rakyat juga, Pak. Oh, begitu ya. Iya. Kepentingan rakyat adalah kepentingan saya pribadi. Oke. Iya. Kan gue belum jadi wakil rakyat. Betul. Gue masih rakyat nih, Pak. Masih rakyat. Iya sih, benar-benar. Pertanyaan ke-8. Momen terbaik yang nggak pernah saya lupakan dalam hidup saya adalah ... Momen terbaik? Iya, momen terbaik. Satu momen aja nih yang sekarang terlintas. Banyak, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau momen terbaik itu banyak. Tapi mungkin ketika gue pertama kali dapat anak laki-laki itu mungkin yang Iya sih, itu sih anugerah terindah lah iya, yang pernah iya, aku miliki zaman itu ya. Iya, pasti ke situ ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan 9. Ini agak geli ya nanyanya. Saya paling ganteng saat saya Saya paling ganteng saat saya lagi syuting. Soalnya gue kalau di rumah urak-urakan banget gue. Lu bakal bapak-bapak ini ya yang pakai sarungan gitu. boxer sama kaos singlet doang di rumah? Bisa jadi begitu. Oh begitu. Yang kalau sore nyiram air jalan pakai got enggak? Oh enggak ya, enggak sampai kayak gitu ya. Maaf Pak, rumah saya depan udah gak ada gotnya Pak. Oh udah gak ada ya. Oh ya, kirain kan kayak berdebu enggak ya? Kalau lagi syuting enggak iseng gitu ya? Enggak. Kalau lagi enggak syuting di rumah ngapain biasanya? Intinya gue sebenarnya kalau penampilan tuh gue cuek banget. Jadi makanya mungkin gue dikasih sama Allah, udah lu jadi artis aja deh biar rapi dikit. Gitu. Iya. Gitu. Tapi kegiatan Mas Adit kalau lagi syuting di rumah ngapain? Kegiatan berkebun kah atau tanaman gue suka. Tanaman. Cuman kan melihara burung, melihara ikan, melihara kucing? Dulu gue melihara burung, terutama ikan. Gue seneng ikan. Karena ikan nggak repot. Di dalam akuarium, jadi ngaturnya gampang. Kita melihara air, ikannya sehat. Iya, gitu. tapi mahal akuarium mah. Kalau diikutin mah apa juga mahal, Pak. Burung juga kalau lo mau ikutin. Iya. Sekarang udah enggak ya burung, ikan? Burung gue ngerawat burung gue sendiri aja, Pak. Oke. Pertanyaan ke-10. Hal yang membuat saya takut adalah kehilangan apa yang gue cintai lah tentunya lah. Yaitu? Ya orang yang gue cintai terutama. Oke, orang-orang yang keluarga lah ya salah satunya ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir Mas Adit. Ini akan menjadi bagian terpenting untuk dipotong di bagian TikTok ya. Supaya bisa FYP dan menaikkan nama elektabilitas Aditya Herpavi. Satu kata untuk Indonesia. Persatuan, mantap. Tepuk tangan untuk Aditya Herpavi. Ya. Kalau 2 kata, persatuan pembangunan ya Mas. Nah, gitu. Nggak mau dibikin 3 kata aja. Jadi partai persatuan pembangunan dong, semuanya. Oke, terakhir Mas Adit mungkin bisa dikasih tahu untuk penonton khususnya di dapilnya Mas Adit ya, berarti di Jabar 6 ya, Jabar 6 dan Depok. Oke. Alasan kenapa mereka harus memilih Aditya Herpavi sebagai wakil suaranya di parlemen selama 5 tahun ke depan. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Herpavi Rahman. Insyaallah saya sebagai caleg DPR RI periode 2024-2029 pilih saya ya. Karena insyaallah jika terpilih saya akan mengembang tanggung jawab saya akan bekerja semaksimal mungkin, semampu saya untuk bisa melaksanakan tugas saya di legislatif DPR RI sesuai tentunya dengan di mana nantinya saya ditempatkan antara Komisi 1 sampai Komisi 11. Dan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Depok Kota dan Bekasi Kota itu yang akan saya perjuangkan. Saya akan usahakan agar anggaran pertama nanti tentu saya akan arahkan demi kepentingan warga Depok Kota dan Bekasi Kota.
pada khususnya. Terima Oke, kasih. siap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Adit Hermafi. Good luck Mas Adit. Siap. Semoga sukses jalannya di dunia politik ya. Saya juga menunggu para calon-calon legislatif, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bisa mewakili suara masyarakat untuk duduk di sebelah saya, supaya datang ke sini untuk mengenalkan visi misinya dan juga mengenalkan dirinya kenapa layak untuk kita pilih mewakili suara masyarakat selama 5 tahun ke depan di gedung parlemen. Oke, dan buat yang nonton juga boleh rekomendasiin siapa caleg yang ada di dapil kamu untuk rekomendasi, saya ajak ngobrol ke sini, saya ajak ke sini untuk lebih mengenal di tanggal 14 Februari nanti, supaya bisa kira-kira pilihan kamu nggak salah pilih, nggak cuma cap-cip-cup, tapi lebih kenal. Karena sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan membuat Anda lebih sayang dengan pilihan Anda di podcast KPU ya. Jangan lupa follow sosial medianya KPU dan saksikan terus KPU supaya kita mengenal pilihan kita di 2024. Saya Patra Gumala, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Dah.